penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden. Ya. Kalau saya memang usulannya berkali-kali saya sampaikan kepada pemerintah, saya dihapus karena sudah pernah pasal yang serupa, pasal 134 KUHP sudah dibatalkan oleh MK. Tetapi ya kan ada pandangan-pandangan yang macam-macam. Pemerintah maunya ini tetap ada, seperti Albert maunya tetap ada. Kalau saya inginnya dihapus, teman-teman masyarakat sipil inginnya dihapus. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita coba mengakomodir berbagai kepentingan ini, berbagai posisi ini dengan mencari jalan tengahnya. Jalan tengahnya seperti apa? Kita berikan batasan yang ketat terhadap pasal ini. Yaitu apa? Yang pertama ini kembali sama seperti 240 tadi, ini adalah delik aduan. Yang bisa mengadukan hanya presiden atau wakil presiden, ya. Kemudian juga di dalam penjelasannya tadi sudah dikatakan oleh Albert, kita berikan satu penjelasan bahwa ya ini terbatas hanya pada merendahkan martabat, fitnah atau menista, dan kemudian dalam penjelasan kita katakan bahwa kritik tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian demokrasi itu tetap menjadi dorongan kita untuk kita jaga bersama-sama. Boleh saya tanya Pak Tobas? Sebentar. Saya harus jelaskan utuh dulu ya. Nanti bisa bukan bertanya. Utuh, itu tidak utuh. Jadi gini, apa ya silakan. Kan kalau gini, Pak Tobas tuh lebih banyak menyampaikan kepada publik tentang siapa yang melaporkan, rakyat kah atau yang bersangkutan. Kita bukan soal itu Pak Tobas. Pak Tobas kan pembela HAM. Justru hal itu tidak usah diatur, itu yang kita mau ingin. Kira-kira gimana? Ya, saya langsung jawab ya, atas izin Bang Karni ya. Iya, jadi gini, silakan. Pertama gini, kalau saya posisinya, kalau bisa ditelusuri dalam setiap rapat-rapat, tanyakan kepada Pak Albert juga, itu permintaan saya kepada pemerintah adalah menghapus pasal-pasal tersebut. Ya, saya meminta dihapuskan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum, dihapuskan penghinaan terhadap lembaga negara, dihapuskan pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. Ya, posisi saya adalah meminta menghapus. Jadi gitu, Bung Pigai. Nah, tetapi ya proses pembentukan undang-undang ini itu tidak bisa bersegi satu, dia bersegi banyak. Ya, selain posisi saya yang ingin menghapuskan, ada posisi lain, posisi tim perumus yang ingin mempertahankan. Posisi pendapat dari anggota DPR lain yang ingin juga menganggap bahwa ini harus tetap ada diatur dalam KUHP. Jadi banyak pandangan-pandangan. Akhirnya apa? Yang kalau misalnya kita hanya mengambil satu posisi saja dan bertahan di situ, maka pilihannya cuma dua. Yang satu, permintaan untuk dihapus itu tidak diakomodir. Akhirnya ketika tidak diakomodir, yang terjadi adalah kembali pada rumusan awal yang mungkin belum ada pembatasan-pembatasan. Nah, saya dan kawan-kawan di sini, baik itu DPR maupun pemerintah, mencoba cari jalan tengah, ya, jalan tengah yang bisa menerima semua kepentingan yang ada, menerima bahwa ada keinginan ini harus diatur, menerima bahwa di sini jangan sampai ada multitafsir, ada penyalahgunaan wewenang, ada kemudian pengancaman terhadap demokrasi. Akhirnya apa yang dilakukan adalah pembatasan-pembatasan, sehingga di satu sisi pasalnya rumusannya tetap ada, ya, keinginan untuk menjaga martabat ini tetap ada dalam satu rumusan KUHP. Di sisi lain, ya, kita membuat pasal ini tidak mudah untuk diterapkan. Dengan tadi kita berikan batasan siapa yang mengadu, kemudian kita berikan batasan yang nanti misalnya ternyata anggap saja kemudian ada yang mencoba menyalahgunakan, si orang yang dilaporkan dia bisa mempergunakan penjelasan itu sebagai bahan pembelaan dia, ya, di persidangan atau Tobas. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau dalam posisi saya maunya menghapus, tapi kita mau mencari jalan keluar. Kita tidak bisa soal menang-menangan, kalah-kalahan. Inilah yang kemudian berhasil dibangun di tanggal 24. Boleh saya tanya? Gak, biar dia selesaikan dulu. Silakan Thomas. Oke. Nah, jadi kalau saya posisinya sama seperti apa yang posisi dari teman-teman masyarakat sipil, dan saya perjuangkan itu di dalam. Saya tempur habis, saya sampaikan dalam proses pembahasan di Komisi 3. Tapi bagaimanapun, ya, proses pembuatan undang-undang ini adalah proses politik juga. Di dalam proses politik ini juga ada proses demokrasinya juga. Proses demokrasi yang saya artikan adalah ya pasti ada pertarungan gagasan di situ. Ada berbagai ide dan pendapat di dalamnya. Yang kemudian ide dan pendapat ini harus kita ramu bersama-sama, dan disitulah demokrasinya. Kalau saya misalnya bertahan saja,
kemudian saya tidak bisa mencari jalan tengah, maka tidak ada hasil yang kita keluarkan. Nah, oleh karena itulah akhirnya kita bersama-sama nih Komisi 3 dengan pemerintah mencoba merumuskan sedemikian rupa. Ya, pada rapat tanggal 24 November itu memang kita tektokan nih apa yang dititipkan oleh masyarakat sipil kita bawa ke dalam proses pembahasan, kemudian pemerintah meresponnya. Ketika tidak ada titik temu, kita kemudian cari jalan tengah itu tadi. Nah, jadi saya harus sampaikan di sini bahwa ya inilah hasil yang paling maksimal yang kita bisa capai ketika kita berusaha untuk mengakomodir semua tuntutan-tuntutan itu, ya. Karena memang prosesnya mau tidak mau seperti itu.